Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dian Amelia dengan NIM 332137. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Tarekat Suluk. Yang pertama, berikan penjelasan saudara tentang tarekat dari aspek pengertian bahasa dan istilahnya, dasar Al-Quran dan hadisnya, ruang lingkup kajian, kedudukan tarekat dalam Islam, dan manfaat mengkaji tarekat baik bagi saya sebagai mahasiswa TP maupun bagi umat Islam di era modern sekarang. Kata tarekat sendiri berasal dari bahasa Arab yang yaitu at-tarik, yang berarti jalan yang ditempuh dengan jalan kaki. Dari pengertian ini, kemudian kata tersebut digunakan dalam konotasi makna cara seseorang melakukan suatu pekerjaan baik terpuji maupun tercela. Menurut istilah tasawuf sendiri, tarekat adalah perjalanan yang mengikuti jalur yang ada melalui tahap dan seluk-beluknya. Kata tarekat secara umum mengacu pada metode latihan atau amalan seperti zikir, wirid, muraqabah. Tarekat adalah jalan yang dilalui oleh orang sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Tarekat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariah. Tarekat dalam hadis dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kata tarekat muncul dalam konteks dzikrullah sebagai aktualisasi tauhid yang sempurna. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan karunia yang banyak kepada orang-orang yang istiqomah di atas tarekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan ancaman siksa yang sangat pedih kepada orang yang tidak mau berzikir kepadanya. Dalam firman-Nya, wa ulawis taqamu ala tariqati la usqainahum ma'ghadaqan linaftinahum fihi wa man yurid an dzikri rabbih yasluhu adzaban su'ada. Seandainya mereka istiqomah di atas tarekat, niscaya kami beri minum mereka dengan air yang melimpah, karunia yang banyak untuk kami uji mereka di dalamnya, dan barang siapa tidak mau berzikir kepada Tuhannya, niscaya dia menimpa azab yang sangat pedih. Surat Al-Jin ayat 16-17. Dalam hadis Rasulullah bersabda, izhada fi dunya zuhibbuka Allahu wa wazhab fi aidin nasi yuhibbuka, yang artinya berzuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang lain maka mereka akan mencintaimu. Dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah juz 3 halaman 1370. Kedudukan dalam Islam. Sesungguhnya perilaku tarekat sudah lama dipraktikkan sejak zaman Rasulullah masih hidup. Tarekat pada masa zaman Rasulullah terbentuk perilaku asketis alias meninggalkan keduniawian atau zuhud. Sikap inilah yang kemudian berkembang dan dikembangkan oleh ulama masa lalu sebagai model tarekat. Dengan tarekat ini, seorang muslim memiliki jalan untuk menempuh dan menapaki pengetahuan akan Tuhannya. Dalam sejarah Islam, tarekat menjadi bagian dari yang kita sebut sebagai sufis atau mistis Islam. Di Indonesia, para pengamal tarekat banyak sekali jumlahnya. Bahkan mereka terhimpun dalam organisasi tarekat yang ada. Manfaat mengkaji tarekat dalam tasawuf dan dunia Islam. Tujuan tarekat sendiri adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melampaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, riya, hubud dunia atau cinta dunia, dan sebagainya. Sedangkan tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan makhluk dengan ingin perasaan makhluk. Dapat saya simpulkan bahwa manfaat tarekat bagi mahasiswa TP adalah sebagai jembatan atau sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah
manfaat bagi dunia Islam modern ini, tarikat menjadi hal yang mungkin diperlukan umat Islam karena dengan tarikat, manusia memiliki sarana dan cara untuk kembali kepada Tuhan serta memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam. Pertanyaan nomor 2, jelaskan secara sistematik pemahaman saya tentang suluk dari aspek pengertian bahasa dan istilahnya, dasar Al-Quran dan hadisnya, ruang lingkup kajian kedudukan suluk dalam tasawuf dan manfaat kajian tarikat, baik bagi saya sebagai mahasiswa TP maupun bagi umat Islam di era modern sekarang ini. Secara bahasa, kata suluk berasal dari kata Arab yaitu salaka yang berarti memasuki, melalui jalan dan bertindak. Jadi yang dimaksud dengan suluk ini adalah metode perjalanan melalui berbagai keadaan dan kedudukan di bawah bimbingan seorang guru spiritual. Suluk merupakan metode pembinaan spiritual untuk para pengikutnya yang teknis pelaksanaannya sangat filosofis sekaligus cukup berat karena itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang cukup serius. Adapun suluk secara istilah, menurut Animer Sekemel menyebut suluk adalah pengembaraan seseorang melalui berbagai makom cepat atau lambat, akhirnya ia mencapai tujuan yaitu tauhid sempurna yang pengakuan berdasarkan pengalaman bahwa Tuhan adalah satu. Dalam hadis dan Al-Quran yang menerangkan tentang suluk, Imam Bukhari dan Muslim serta beberapa imam hadis lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Ummu Aisyah berkata, "Summa hubbiba ilaihi al-khalaqu fakana yaqalu bi ghari ra'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layaliya," yang artinya Nabi digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalwat. Beliau selalu berkhalwat di Gua Hira dan melakukan tahannus di sana, yaitu beribadah selama beberapa malam tertentu. Para sufi melakukan suluk di masjid-masjid atau surau-surau yang oleh Al-Quran disebut sebagai rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk memuliakan dan dijadikan tempat berzikir serta menyebutkan asmanya. Buyutin udzinallahu turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Surat An-Nur ayat 36. Kedudukan suluk dalam tasawuf adalah sebagai jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah atau cara memperoleh makrifat dalam istilah. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar ia dapat mencapai sebuah ihwal atau keadaan mental atau makom tertentu. Ruang lingkup dalam kajian suluk berarti memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan menjernihkan pengetahuan. Suluk merupakan aktivitas rutin dalam kemakmuran lahir dan batin. Manfaat suluk bagi mahasiswa TP dan dalam dunia Islam. Suluk pada dasarnya merupakan bagian dari tasawuf karena tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah dan pada akhirnya merupakan penyucian diri. Penyucian jiwa adalah inti dari kandungan tasawuf. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suluk itu mensistematiskan ajaran dan metode-metode tasawuf dalam rangka mendapatkan muqarabah dan muraqabah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam dunia Islam, suluk pada intinya adalah memperbaiki akhlak, memperkuat keyakinan akan kesadaran keberadaan Allah dan kehendak jiwa serta menyadari kedudukan hamba. Suluk berarti
tidak akan melepas dari proses mensucikan jiwa yang bersinggasana dalam hati seseorang. Soal nomor 3. Berikan contoh suatu tarekat yang ada di sekitar lingkungan saya dan mengidentifikasi nama tarekat, nama mursyidnya, ajaran, dan perilaku komunitasnya. Tarekat yang ada di sekitar lingkungan saya adalah tarekat Tijaniyah. Tarekat ini mempunyai hadis yang sangat mudah dan sederhana. Wiridnya terdiri dari istighfar, sholawat, dan tahlil yang masing-masing dibaca sebanyak 100 kali. Wadifnya terdiri dari istighfar yang dibaca sebanyak 30 kali, sholawat fatih yang dibaca sebanyak 50 kali, tahlil sebanyak 100 kali, dan ditutup dengan doa Jawharatul Amal sebanyak 12 kali. Proses pembacaan wirid dan wadifah harus memenuhi syarat. Pertama, berwudu, bersih badan, pakaian, dan tempat menutup aurat, tidak boleh berbicara, berniat yang tegas, serta menghadap kiblat. Soal nomor 4. Berikan satu contoh suluk yang menurut saya sesuai untuk dipraktikkan pada zaman sekarang dan saya bertekad untuk menjalankannya. Salah satu suluk yang menurut saya sesuai untuk diperhatikan pada zaman sekarang adalah suluk Gus Dur. Karena suluk Gus Dur sendiri menggunakan bahasa sederhana, namun bahasa tersebut berisi simbol dan makna. Suluk tersebut pada dasarnya juga menggunakan bahasa Jawa sederhana yang mudah dipahami orang-orang Jawa pada umumnya. Namun pengetahuan budaya akan menguapkan lebih banyak tentang ajaran yang terkandung sehingga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contoh dari suluk Gus Dur sendiri adalah syair tanpa watan yang berarti puisi tanpa batas. Dinamai seperti itu karena syair ini meminta selalu mengingat Allah tanpa berhenti, bersabar tanpa batas, bersyukur setiap saat, mencari pengetahuan sampai mati. Sekian yang dapat saya sampaikan.